Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, dan yang terhormat kepada Kepala Koordinator Sekretariat dan teman-teman staf Bawaslu Kabupaten Jepara yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pagi ini. Dan juga semua sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Sahabat Bawaslu, pengawas tidak hanya bertugas untuk mencatat pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah, mengawasi, dan menindak segala bentuk kecurangan. Mulai dari tahapan perencanaan, verifikasi calon peserta, penetapan daftar pemilih, masa kampanye, distribusi logistik, hingga pemungutan, penghitungan, rekapitulasi suara, serta penyelesaian sengketa hasil. Sebagaimana yang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pengawasan merupakan pilar penting untuk menjamin pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu, peran pengawas pemilu sangat krusial dalam setiap tahapan pemilihan. Dengan demikian, keberadaan pengawas pemilu adalah penjaga integritas demokrasi agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Kali ini, saya selaku moderator Subhanedi Susilo dalam atensi analisis tentang regulasi dengan tema peran krusial pengawas dalam tahapan pemilihan. Maka dalam hal ini mengenai regulasi dan ketajaman analisis, pagi ini kita kesempatan kedatangan narasumber yang sudah lama terjun di pemilu, yang dipantik langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, yaitu Bapak Sujiantoko SHI MM. Selamat pagi Pak Suji. Selamat pagi Mas Sujuk. Sehat Pak Suji? Alhamdulillah sehat. Langsung saja kepada beliau kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak Suji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Subhan yang telah memberikan ruang dan waktu untuk saya memantik diskusi pada kesempatan hari ini, di mana diskusi kita hari ini nanti mencoba untuk menganalisis secara jauh terkait dengan regulasi peranan krusial lembaga pengawas pemilu di dalam tahapan pemilihan. Sebagai bagian dari tugas dan kewenangan pengawas pemilu, tentu ada hal yang melatar belakangi dan mendasari kenapa harus ada pengawasan pemilu. Yang pertama yang melatar belakangi tentu bahwa sebagaimana landasan dasar di negara kita yang menganut sistem demokrasi, maka pemilu ataupun pemilihan itu harus dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan asas luber jurdil, yakni asas luber jurdil ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita bangsa kita untuk menciptakan sebuah sistem demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, pemilu itu ya bagian dari implementasi kedaulatan rakyat. Dari sinilah kemudian peranan krusial lembaga pengawas pemilu, khususnya Bawaslu, untuk menjaga sebuah integritas yang ada di dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri, atau menjaga marwah daripada demokrasi itu sendiri. Melalui apa? Melalui pengawasan yang ada di lembaga Bawaslu. Dan
ini tentu tidak lepas dari regulasi ataupun aturan yang mengatur secara sistematis di kelembagaan. Sehingga apa? Adanya regulasi itu bukan berarti membatasi kewenangan, tidak, tapi ada real yang harus dilalui, yang harus dilakukan oleh Bawaslu sehingga tidak akan ada over dalam melakukan tindakan di dalam pengawasan maupun penanganan pelanggaran. Karena bagaimanapun lembaga Bawaslu ini adalah bagian dari garda terdepan di dalam menegakkan demokrasi yang ada di negara kita. Tentu dalam konteks core business di Bawaslu itu tidak hanya konteks penanganan pelanggaran, tapi ada konteks pencegahan, ada konteks penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi ada 3 core business yang saya kira ini menjadi langkah progresif secara hukum yang dilakukan oleh pemerintah di dalam meningkatkan kualitas demokrasi yang ada di negara kita. Lah, regulasi yang menjadi dasar daripada pelaksanaan pengawasan itu tentu ada di dasar undang-undang, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu yang luber jurdil tadi itu. Tepatnya ada di pasal 22E yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara luber dan jurdil. Dan konteksnya dalam pelaksanaan pemilu itu adalah melakukan pemilihan terhadap presiden, wakil presiden, DPD dan DPR dan DPRD kabupaten maupun provinsi. Termasuk juga di dalam pelaksanaan pemilihan. Walaupun secara regulasi pemilihan dan pemilu itu diatur secara terpisah. Kalau pemilu diatur di Undang-Undang 7 2017, maka kemudian pilkada pun diatur di undang-undang tersendiri. Sehingga ada regulasi yang mengatur ini pelaksanaan pemilu secara nasional, ini pelaksanaan pemilihan secara lokal. Misalnya isu yang menarik hari ini adalah tentang putusan Mahkamah Konstitusi, di mana kemudian pemerintah diminta hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu untuk memisah antara pemilu nasional dengan pemilihan lokal. Ada sebuah konsekuensi sebenarnya ketika kita melaksanakan itu pemilu terpisah dengan pemilu serentak. Pengalaman pertama di negara kita di tahun 2024 melakukan pemilihan dan pemilu serentak ya di tahun 2024 kemarin itu. Sejarah yang menurut saya sangat luar biasa dari sisi pelaksanaan teknis maupun dari sisi peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye ataupun berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada. Karena di tahun yang sama mungkin ada min dan plusnya di setiap keputusan yang diberikan oleh konstitusi. Misalnya kalau dilakukan serentak mungkin ada dari sisi efisiensi anggaran, ada kelebihan dari sisi itu mungkin, atau mungkin ada kelebihan dari sisi peserta pemilu dalam konteks ada jalur yang bisa dilakukan secara turun atau bahasanya mungkin linear ya, dari DPR RI ke DPRD provinsi ke DPRD kabupaten. Dia serentak melaksanakan kampanye yang sama berbarengan dari satu peserta pemilu. Tapi ketika misalnya konteksnya itu dipisah, maka kemudian menjadi sisi kelemahan bagi peserta pemilu. Karena apa? DPR RI harus berjibaku berjuang sendiri, tidak bisa memanfaatkan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten, karena rentang waktunya dalam jangka waktu 2-2,5 tahun setelah pemilihan DPR RI. Nah, ini juga menjadi min plus, tapi saya kira kita tidak perlu mendiskusikan soal itu, biar pengamat publik ataupun pemerintah yang mengkaji secara mendalam, karena Bawaslu itu sebagai pelaksana teknis sehingga kita cukup melaksanakan apa yang menjadi bagian dari keputusan. Lah, di dalam pelaksanaan pemilu yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar pasal 22 tadi itu diejawantahkan di dalam Undang-Undang 7 2017 secara implisit. Dan Undang-Undang 7 2017 ini menurut saya menjadi bagian di mana lembaga Bawaslu pertama kalinya kemudian dipermanenkan dan diberikan tambahan kewenangan. Apa itu kewenangannya? Melakukan adjudikasi yang sebelumnya belum ada.
Ini yang saya katakan di awal tadi, ada progresivitas hukum. Yang awalnya Bawaslu hanya bersifat ad hoc, kemudian dia hanya melakukan penanganan pelanggaran dan pengawasan, tetapi dengan adanya Undang-Undang 7 2017 itu kemudian Bawaslu menjadi lembaga permanen, sama dengan KPU, dibantu dengan sekretariat yang permanen, walaupun belum satker, banyak yang belum satker dan sebagian sudah satker, tapi itu merupakan bagian pijakan awal untuk menentukan demokrasi yang lebih baik. Kemarin misalnya ketika saya berdiskusi dengan narasumber yang di kegiatan kita dengan Pak Iqbal itu misalnya, yang pengalaman di bidang penelitian pemilu, beliau mengatakan saat beliau di Amerika melakukan kajian itu dan beliau berdiskusi soal tingkat partisipasi dan tingkat kualitas terbaiknya pemilu, beliau mengatakan bahwa di Indonesia itu tingkat partisipasi kita hanya 80%, 80%. Artinya menurun dari tingkat partisipasi sebelumnya. Yang di pemilu bisa mencapai 85%, di pemilihan turun 80%. Ketika beliau menyampaikan begitu di dalam presentasinya, dia mendapatkan apresiasi tinggi. Amerika Serikat sekelas mohon maaf ya, mungkin menjadi kiblatnya dunia di dalam berdemokrasi, tingkat partisipasinya dia hanya 55%. Dan itu sudah dianggap paling baik. Karena biasanya rata-rata di angka 48 sampai 49%. Ketika disampaikan Indonesia partisipasinya segitu dianggap rendah, mereka kaget. Itu yang pertama. Yang kedua, di seluruh dunia yang ada pelaksana pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya di Indonesia. Di Amerika itu nggak ada penyelenggara pemilu, pengawas pemilu itu nggak ada. Di negara-negara yang lain juga sama. Apalagi kemudian Mahkamah Konstitusi nggak ada. Ini artinya bahwa ada sistem demokrasi yang disesuaikan dengan konteksnya dan dari sisi kemajuan lebih maju dibandingkan negara-negara yang lain. Kenapa kemudian tingkat partisipasi di negara yang lain itu rendah? Karena di sana itu tidak ada penyelenggara pemilu tadi itu. Di kita misalnya ada yang namanya pencocokan data atau coklit, atau hari ini yang dilakukan teman-teman KPU adalah pencoklitan terbatas untuk pemeliharaan DPT. Di sana itu kalau misalnya tidak masuk di DPT, itu dia harus melaporkan dirinya sendiri ke panitia lokal yang melaksanakan teknis di pelaksanaan pemungutan itu untuk bisa masuk di DPT dan bisa nyoblos. Kalau misalnya dia tidak melaporkan diri, ya tidak akan dilakukan pendataan. Ini artinya bahwa ada kelebihan dari sisi pelaksanaan demokrasi melalui pemilu ini. Salah satunya itu. Dari Undang-Undang Nomor 7 2017 itu untuk lebih jauh agar tupoksi yang diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas itu sesuai dengan ketentuan yang ada, maka muncullah Perbawaslu. Ada Perbawaslu yang mengatur tentang pencegahan, ada Perbawaslu yang mengatur tentang penanganan pelanggaran, ada Perbawaslu yang mengatur tentang pengawasan. Nah, ini tentu bagian dari bahasanya mungkin kalau di dunia organisasi atau di dunia perusahaan itu job description-nya di masing-masing tahapan. Karena sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 itu, Bawaslu hanya melakukan pengawasan di masa tahapan. Jadi di luar tahapan Bawaslu tidak bisa melakukan pengawasan. Atau dengan bahasa lain mungkin Bawaslu secara fungsional pekerjaan itu ya di dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan di dalam tahapan. Kalau misalnya kemarin estafet itu dari pemilu 2024 skala nasional di bulan Februari, kita melakukan pengawasan dari tahap pencoklitan sampai dengan pencalonan, sampai dengan pemilihan, sampai dengan penetapan. Itu tahapan. Lah, di luar tahapan kita tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan itu. Contoh sederhananya begini. Misalnya tahapan kampanye, maka kita melakukan pengawasan dan identifikasi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Itu kita bisa melakukan tindakan
terhadap itu dikatakan melanggar baik administrasi maupun pidana, ya di saat tahapan itu. Kok misalnya hari ini ada yang masang gambar, misalnya Mas Subhan masang gambar calon anggota DPR RI tahun 2009 misalnya, sah-sah saja, boleh-boleh saja dia, tapi kita tidak bisa melakukan tindakan terhadap itu karena tidak ada tahapan teknisnya di situ. Nah, ini diatur di Perbawaslu secara teknis, bagaimana melakukan penanganan pelanggarannya, bagaimana melakukan langkah-langkah pencegahannya dan sebagainya. Karena dengan adanya Perbawaslu, maka apa yang dilaksanakan oleh Bawaslu secara kelembagaan dan petugas-petugas di lapangan itu akan sesuai dengan prosedur. Begitu juga dengan teman-teman KPU. Berarti turunan dari Undang-Undang 7 kalau di teman-teman KPU diatur di peraturan KPU. Peraturan yang mengatur soal jadwal tahapan pelaksanaannya. Kemudian mulai dari tahapan pendaftaran, pencalonan, penetapan calon sampai dengan tahapan pengiriman logistik dan pendistribusian logistik sampai pemungutan. Semuanya diatur di PKPU. Lah, kelebihan dari Bawaslu dibandingkan dengan KPU adalah kita bagian orang yang lebih cerdas daripada teman-teman KPU. Kenapa saya katakan demikian? Sahabat-sahabat sekalian, kalau KPU itu dia pelaksana teknis, di mana dia harus menguasai hal yang bersifat teknis dan dasar hukum berdasarkan PKPU. Selesai, klik di situ. Sehingga apa? Dia melaksanakan tugasnya berdasarkan yang diatur di PKPU, yang diambil dari turunan Undang-Undang 7. Sementara Bawaslu harus menguasai dua-duanya, karena kita melakukan pengawasan tahapan tidak hanya pada subjek peserta pemilu, tapi juga kepada penyelenggara pemilu. Oleh karenanya Bawaslu dan jajarannya dia harus menguasai yang namanya Perbawaslu sebagai pijakan kerjanya dan PKPU sebagai pijakan KPU. Manakala KPU tidak sesuai dengan PKPU yang ada, kita punya kewajiban untuk mengingatkan dan memberikan tindakan. Kalau kita tidak paham PKPU, kita tidak bisa melakukan tindakan. Disitulah kelebihan dari teman-teman Bawaslu di dalam memahami sebuah regulasi. Jadi kalau KPU cukup memahami PKPU saja, clear, tidak wajib memahami soal Perbawaslu. Tapi kalau Bawaslu harus dua-duanya memahami itu. Disitulah kemudian yang menjadikan teman-teman di Bawaslu itu dari sisi kemampuan pemahaman regulasi harus memiliki kemampuan yang lebih baik. Lah, dasar hukum yang lain sahabat-sahabat sekalian, karena penyelenggara pemilu itu tidak hanya Bawaslu dan KPU, maka kemudian ada yang namanya ketentuan kode etik penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara yang ketiga itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana dia yang menegakkan terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu dan KPU itu. Maka diatur juga ketentuan-ketentuan tentang kode etik penyelenggara pemilu, di mana ada batasan-batasan kewenangan, ada batasan-batasan etika yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu maupun KPU. Itu sebagai pengantar kenapa harus ada penyelenggara pemilu Bawaslu dan bersifat krusial. Nah, peranannya Bawaslu di dalam melakukan pengawasan secara krusial itu apa? Saya mencoba membaginya menjadi empat bagian. 4 bagian itu yang pertama adalah preventif, detektif, represif, dan edukatif. Jadi 4 peranan ini adalah sebagaimana turunan dari core bisnis dari Bawaslu tadi itu. Bagaimana Bawaslu harus melakukan langkah pencegahan, bagaimana Bawaslu harus melakukan langkah penindakan terhadap pelanggaran, dan bagaimana Bawaslu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk terlibat partisipatif. Yang pertama di preventif. Preventif itu kan implementasi dari pencegahan. Ibarat kata mencegah itu lebih baik daripada mengobati, kira-kira begitu. Sehingga melalui divisi pencegahan, Bawaslu melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen yang terlibat di dalam pemilu. Elemen yang terlibat ya peserta pemilu, penyelenggara pemilu,
masyarakat, kemudian lembaga-lembaga secara instansi yang dalam ini punya kepentingan di dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pemerintah kayak begitu. Kemudian masyarakat-masyarakat pemerhati pemilu. Kita melakukan sosialisasi itu dalam rangka sebagai bagian dari pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Saya sebutnya langkah preventif. Secara administrasi kita juga melakukan himbauan. Himbauan itu mungkin ya bahasanya surat peringatan kepada penyelenggara pemilu, kepada peserta pemilu. Agar apa? Agar ini loh rambu-rambunya, kalau ini dilakukan melanggar, mohon untuk tidak dilakukan pelanggaran. Bagian dari preventif dini agar tidak terjadi pelanggaran. Komunikasi dan koordinasi saya kira bagian dari hal yang sangat-sangat menjadi kunci di dalam pelaksanaan preventif ini. Sehingga apa? Bawaslu terbuka untuk seluruh masyarakat maupun peserta pemilu dalam konteks melakukan konsultasi hukum kepemiluan. Maka Bawaslu punya klinik hukum pemilu di Jepara. Kemudian misalnya Bawaslu membuka ruang koordinasi. Kita terbuka untuk teman-teman peserta pemilu datang ke sini untuk meminta penjelasan soal regulasi ataupun tahapan-tahapan mana yang boleh, mana yang tidak. Kita terbuka untuk itu. Kita tidak menutup diri, kita tidak membatasi diri. Itu yang kemudian selama pengalaman saya menjadi penyelenggara pemilu dari pengawas yang masih ad hoc dengan pengawas di sekarang Bawaslu permanen, itu yang membedakan antara pengawas pemilu dengan Bawaslu. Panwaslu dulu itu saya merasakan bahwa pengawas itu ya hanya menegakkan keadilan pemilu. Dalam kata lain, kalau ada pelanggaran kita langsung berikan tindakan tegas dengan melakukan klarifikasi dan menyimpulkan ini pelanggaran atau tidak begitu, tanpa harus kita melakukan pencegahan atau himbauan. Jadi ibarat kata, kalau ini orang melanggar, ya udah kita cari dan identifikasi pelanggarannya apa, tanpa harus diingatkan di awal, harus dibarkese, kayak kemudian nanti kita begitu melanggar kita tangkap, kira-kira begitu. Itu pengalaman saya ketika belum Bawaslu, masih Panwaskap dulu, pengawas pemilu. Karena apa? Kita belum ada kewenangan untuk melakukan pencegahan itu, core bisnis kita. Core bisnisnya di pengawas itu adalah melakukan pengawasan dan tindakan. Dulu pola berpikir analog perspektif berpikirnya penyelenggara pemilu di situ. Karena apa? Unsur penyelenggara pemilu pada waktu itu hampir rata-rata itu adalah praktisi pengacara dan tokoh agama maupun tokoh media. Sehingga tidak ada langkah-langkah ini. Begitu permanenlah kemudian ada langkah preventif. Ada cegah, awasi, tindak itu kan. Sehingga ada langkah-langkah yang sistemik yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah peran krusial dalam konteks detektif. Sebagaimana karena detektif, maka peran kita ya sebagaimana seorang detektif Upin dan Ipin atau detektif Conan begitu ya, melakukan deteksi dini atau melakukan temuan atau melakukan langkah-langkah investigasi lapangan yang dapat kita lakukan untuk memberikan keterangan lebih jauh kebenaran akan info yang diberikan. Itu detektif. Nah, biasanya dalam konteks detektif ini, maka kemudian kita sering hampir setiap tahapan baik itu pemilu maupun pilkada ada kegiatan kita yang disebut dengan patroli pengawasan. Itu bagian dari detektif. Jadi berusaha untuk melakukan deteksi atau komunikasi kerjasama dengan Intelkam Polri maupun Intelkam TNI atau BIN atau BAIS. Dalam konteks apa? Untuk saling memberikan informasi atas kondusivitas dan kode-kode atau indikasi-indikasi pelanggaran yang akan terjadi. Sehingga kita harus punya rasa curiga. Jadi kalau dulu itu teman-teman yang di penyelenggara pengawas itu dalam konteks kehidupan keseharian itu orangnya tipikalnya tidak mudah percaya sama orang lain.
isinya curiga. Karena insting pengawasnya jalan. Sehingga apa? Apapun yang dilakukan oleh peserta pemilu, maka dia selalu mencurigai. Kira-kira itu. Karena dia punya insting engko jadi pelanggaran. Engko wah kalau ada indikasi mengarah ke pelanggaran. Nah, ini yang saya katakan ada deteksi dini atau menemukan dugaan-dugaan pelanggaran yang bisa mengarah kepada pelanggaran. Yang ketiga adalah represif. Represif dalam konteks apa? Mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Nggak boleh kemudian kita tebang pilih terhadap pelanggaran yang ada. Sehingga apa? Dalam melakukan penindakan dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran, kita benar-benar tegas terhadap peserta pemilu yang melakukan pelanggaran. Sebagian dari apa? Bagian dari efek jera terhadap peserta pemilu yang lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Nah, ini tentu bagian langkah di divisi penanganan dan penindakan, di mana ujung tombaknya Bawaslu ya di sini ini. Jadi kalau di teman-teman pencegahan itu mencoba untuk melakukan langkah-langkah preventifnya agar tidak terjadi pelanggaran tapi masih belum berhasil, maka ujung tombaknya Bawaslu adalah di represif dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang ada. Nah, yang keempat adalah soal edukatif. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum terkait dengan meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam partisipasi pengawasan pemilu. Kalau teman-teman KPU mungkin aktif di bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, PR kita lebih berat. Karena PR kita adalah bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Sebenarnya langkah-langkah pemerintah step by step yang khusus untuk di penyelenggara pemilu pengawas ini sebenarnya akan mulai semakin maju. Ketika misalnya konsep soal yang didiskusikan oleh para pakar itu adalah bagaimana kalau Bawaslu itu kemudian nanti berubah menjadi peradilan pemilu. Kemudian pengawasan itu tidak lagi dibutuhkan karena masyarakat sudah sadar akan partisipasi mereka bahwa sejatinya pengawas itu ya masyarakat itu, maka kemudian Bawaslu bisa jadi melebur menjadi lembaga peradilan pemilu sebagaimana peradilan korupsi, tidak pidana atau tipikor, tidak pidana korupsi. Lah, hakimnya sama kayak Bawaslu, ad hoc. Hakim peradilan pemilu itu ad hoc. Dia berlaku periodisasi dan dipilih oleh negara, ada rekrutmennya. Tapi jelas ada syarat-syarat dasarnya, di mana kemudian yang menjadi latar belakang karena ini adalah peradilan dan ini adalah hakim, maka syarat ahli di bidang hukum itu menjadi utama yang harus dilalui atau dilengkapi. Berbeda dengan Bawaslu hari ini, karena Bawaslu kan tidak pada ranah peradilan pemilunya, tapi dia ada ranah pencegahan, ada ranah pengawasan, ada ranah penindakan, maka tidak diwajibkan syarat itu karena ada ruang yang lingkup yang lebih luas. Kemudian sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, ada tahapan ataupun rentetan yang harus dilakukan pengawasan oleh Bawaslu dari sisi tahapan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pada penetapan hasil. Itu menjadi tugas Bawaslu, pengawas pemilu, untuk melakukan pengawasan. Sebagai contoh misalnya, dan hampir semuanya mirip, entah itu pemilu, entah itu pilkada, yang membedakan hanya di kewenangan. Contoh misalnya, pendaftaran anggota DPR tingkat RI atau DPR, ya, itu kan sama, kita melakukan pengawasan, tetapi yang membedakan kewenangan. DPR RI kewenangan aja di Bawaslu RI, DPR kabupaten ada di kabupaten, DPRD provinsi ada di provinsi. Tapi sama-sama melakukan pengawasan. Pun sama, misalnya yang pilkada
ketika serentak pilkada gubernur dan bupati, maka kemudian di dalam tahapan pendaftaran itu Bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap tahapan pendaftaran di provinsi, Bawaslu kabupaten kota melakukan di tingkat kabupaten kota sebagaimana jenjang yang ada. Lah, yang menjadi rentetan dari awal hingga akhir, mulai dari perencanaan sampai penetapan hasil, itu hampir mirip antara pemilihan dengan pilkada urutannya. Yang beda kan biasanya di waktu ya, waktu pelaksanaannya, tapi hampir mirip. Mulai dari perencanaan, penetapan tahapan, pendaftaran peserta, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan, rekapitulasi sampai dengan penetapan. Nah, disinilah kemudian tugas daripada pengawas pemilu di masing-masing tahapan harus diawasi. Kalau di tahapan perencanaan berarti kita melakukan pengawasan terhadap regulasi yang dibuat oleh teman-teman KPU. Lenggawe jadwal tahapan itu loh, wis sesuai apa belum? Yang merencanakan soal pengadaan logistik itu loh, wis sesuai belum? Yang merencanakan atau membuat sumber daya di bawah rekrutmen PPK, PPS, KPPS sudah sesuai belum? Maka konteksnya di sini kemudian Bawaslu melakukan pengawasan dari sisi konteks regulasi, aturannya sesuai dengan aturan apa enggak. Nah, kalau sudah masuk pada ranah tahapan pencalonan atau pendaftaran peserta pemilu, di situ kemudian akan berubah subjek kita. Subjeknya menjadi peserta pemilu selain penyelenggara pemilu, di mana kita harus melakukan verifikasi terhadap persyaratan secara administratif bagi mereka calon peserta pemilu. Apa? Kalau misalnya pendaftaran partai politik ya verifikasi parpol. Kalau misalnya pendaftaran caleg ya verifikasi terhadap persyaratan administrasi calegnya. Kalau pemilihan kepala daerah ya terhadap syarat calon kepala daerah itu. Itu yang akan kita lakukan pengawasan secara krusial. Nah, di tahapan yang paling krusial lainnya dan sering kita terkopoh-kopoh untuk melakukan pengawasan di lapangan itu adalah tahapan kampanye. PR yang dari tahun menahun selalu menjadi catatan di dalam setiap evaluasi pengembangan demokrasi itu adalah bagaimana kita mengawasi soal kampanye yang melibatkan orang-orang yang tidak boleh, misalnya ASN atau pejabat-pejabat negara yang seharusnya tidak diberi kewenangan untuk ikut berpartisipasi kampanye, atau misalnya soal aturan-aturan atau laporan dana kampanye yang dalam konteks evaluasi dari tahun ke tahun itu soal transparansi misalnya, atau misalnya yang sampai hari ini selalu menjadi isu strategis, money politik. Bagaimana kita masih belum mampu untuk menghilangkan money politik. Kemudian isu-isu yang lain misalnya soal kampanye-kampanye yang mengarah kepada fitnah, hoax, isu sara dan sebagainya. Itu selalu menjadi muncul. Sehingga apa? Langkah preventif yang harus menjadi skala prioritas awal agar kampanye ini bisa kita atasi. Sehingga apa? Kopoh-kopohnya kita di setiap pelaksanaan kampanye di lapangan itu bisa diminimalisir. Karena apa? Kelemahan dari sisi penyelenggara pengawas pemilu itu kita salah satunya adalah keterbatasan pasukan di dalam melakukan pengawasan. Bayangkan kalau misalnya pemilu nasional dilakukan kampanye secara bersamaan di ruang lingkup dan waktu yang sama dengan keterbatasan pasukan kita misalnya. Ini kita juga tidak bisa secara komprehensif melakukan pengawasan itu. Maka disitulah dibutuhkan yang namanya pemantau pemilu dan pengawas partisipatif. Di masa tenang misalnya menjadi bagian yang selalu kita lakukan kegiatan yang sifatnya detektif tadi itu, ada patroli pengawasan selama hari tenang 3 hari itu. Di sisi yang lain, hari tenang itu identifikasi yang selalu muncul adalah peserta pemilu mencoba untuk melakukan kampanye-kampanye yang sifatnya terselubung. Nah, ini kalau kita tidak bisa melakukan deteksi kan kita juga kecolongan di dalam melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu. Penghitungan dan rekapitulasi saya kira
bagian yang krusial dan penting bagi peserta pemilu. Sebenarnya bagi penyelenggara pemilu itu tidak terlalu penting sebenarnya di rekapitulasi itu. Tapi penting bagi peserta pemilu. Tidak terlalu pentingnya apa? Karena kesiapan di pentingnya kita itu kan di pemungutan. Bukan di rekapitulasi sebenarnya. Krusial penyelenggaranya itu loh. Tapi menjadi krusialnya di dalam peserta pemilu itu adalah soal menang kalahnya. Soal penyelenggara pemilu itu kan nggak peduli sih menang sopo, sih kalah sopo. Yang penting semuanya berjalan dengan baik, lancar begitu kan. Tidak ada kendala, seluruh keperluan kelengkapan terpenuhi, kemudian berjalan kondusif, itu selesai. Soal yang terpilih sopo, kita nggak berpikir itu. Maka saya katakan krusialnya itu bukan di rekapitulasi bagi penyelenggara, tapi di pemungutannya. Walaupun kemudian kadang hasil daripada rekapitulasi itu yang menjadi ujung daripada adanya sengketa pemilu. Tapi saya kira rekapitulasi ketika lamun misalnya dilakukan pemungutan suara ulang itu tuh nggak separah ketika di saat kesalahan di dalam pemungutan suara. Karena kalau kesalahan di rekapitulasi itu mungkin bisa jadi karena salah penulisan dan sebagaimana sehingga tinggal dihitung ulang. Tapi kalau sudah kesalahan di tingkat pemungutannya, konsekuensinya adalah pemungutan ulang. Dan itu dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu kita sudah lakukan pencegahan dan masih saja terjadi. 2019 kita ada 2 PSU. 2024 kemarin kita ada 1 PSU. Artinya apa? Bahwa PR kita adalah bagaimana kita mencoba untuk mendeteksi dini dan lakukan langkah-langkah preventif agar itu tidak terulang. Karena bagi pemerintah dan bagi KPU, PSU itu merupakan bagian dari noda yang tidak terhilangkan. Kegagalan yang bagi masyarakat, bagi netizen mungkin ya, itu adalah kegagalan penyelenggara. Sehingga pemerintah dan penyelenggara itu berusaha untuk ya kalau bisa nggak ada PSU. Bahwa dianggap suksesnya pemilu itu ya tidak ada PSU. Penetapan hasil saya kira ini menjadi ketetapan hukum yang selalu muncul manakala itu ada ketimpangan transparansi hasil. Dan itu ya munculnya gugatan itu ya biasanya mergo kalah saja. Kalau seandainya itu kalahnya kayak misalnya di Jepara kemarin di pemilihan pilkada kalahnya jauh begitu, biasanya kecenderungannya tidak. Tapi kalau kalahnya tipis dari sisi kekuatan hampir sama, potensi untuk melakukan gugatan lebih banyak. Nah, dari tahapan ke tahapan yang selama ini kita lakukan pengawasan itu ada beberapa catatan yang menurut saya menjadi tantangan kita bersama. Yang pertama adalah money politik. Ini tidak hanya PR Bawaslu sebenarnya, PR seluruh elemen, ya pemerintah, ya KPU, ya peserta pemilu itu sendiri. Bagaimana berperan memberikan penyadaran kepada masyarakat agar sadar pentingnya menolak money politik. Bawaslu misalnya Jepara kita sudah punya 15 desa partisipasi atau 15 desa mitra Bawaslu yang bergerak di bidang pengawasan maupun di bidang tolak money politik. Ini langkah-langkah preventif yang sudah diikhtiari oleh Bawaslu. Kemudian isu strategis lain menjadi tantangan kita bersama adalah soal keterlibatan ASN, TNI, Polri. Sering mungkin kita kemarin isunya macam-macam. Ada yang isunya partai coklat kayak, ada yang isunya partai rumput laut kayak, ada yang isunya gerakan ASN atau PNS yang mendukung salah satu paslon misalnya. Ini saya kira selalu muncul di setiap pemilihan, apalagi di pilkada. Pilkada itu strategis sekali untuk memobilisasi massa yang ASN. Berbeda konteks dengan pemilu nasional ya. Kalau pemilu nasional saya kira tidak terlalu ngefek. Kalau pilkada itu kan ngefek banget. Siapa yang jadi bupati, siapa yang menjadi pimpinan, siapa yang menjadi ujung tombak kepala daerah, itu pasti akan berpengaruh terhadap perubahan situasi kepemimpinan di kedinasan. Makanya kemudian ASN
dalam konteks pemilihan pilkada dia punya kepentingan. Bagi mereka yang punya kepentingan terhadap suksesi karir, maka dia kemudian mencoba untuk memilih dan mencoba untuk membantu yang indikasinya menang siapa. Walaupun ada konsekuensi di sana. Nek misalnya gak menang, ya udah habislah karir mereka. Sehingga apa? Kalau ASN itu ibarat kata di film Dono Kasino Indro ya, di Warkop itu ya maju kena mundur kena, kira-kira begitu. Maju yo kena kalau kelihatan dia kena pelanggaran ketidaknetralan, tapi ketika dia tidak maju mendukung salah satu, ketika yang didukung itu kemudian kalah, konsekuensinya dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Itu menjadi roda rotasi di sebuah kepemerintahan daerah yang dari dulu selalu begitu, yang di ASN itu. Yang berikutnya tantangan kita adalah karena ini di era modern dan era digitalisasi, apalagi di era AI gitu ya, yang semua bisa dilakukan dengan teknologi. Ini menjadi tantangan tersendiri adalah soal disinformasi. Masalahnya apa? Bisa kayak saya ngomong begini gitu ya, pidato di depan orang umum begini, suaranya persis saya, yang ngomong wajahnya saya begitu, itu bisa dibuat. Bayangkan kalau misalnya kemudian itu dan mirip persis banget dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian disebarkan. Nah ini yang kemudian tantangan kita adalah bagaimana sekretariat kita sebagai pengawas pemilu harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi ini. Iki bener apa ora, iki salah apa ora, oh iki asli apa ora. Kita harus mempelajari itu. Agar apa? Agar kita bisa mengimbangi terhadap informasi itu. Pernah terjadi di kita misalnya soal isu yang belum tentu kebenarannya atau informasi hoax yang belum tentu itu informasi benar-benar kita yang menyampaikan, tapi mungkin disaring dari informasi siapa kemudian diolah, digoreng, jadilah isu yang mendiskreditkan kita, baik dari sisi personalia maupun dari sisi kelembagaan. Itu mungkin terjadi dan selalu terjadi. Maka tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita mampu menepis. Baru kemarin saja, kemarin ini tanggal berapa Mas? Kita tanggal 24 ya, tanggal 22 kemarin itu kan mutasi besar-besaran kepala dinas. Tanggal 23-nya muncul loh nomor WA hoax punyanya Pak Kepala Dinas Kesbangpol, Pak Oni. Kemudian punyanya PLT Dinas Kominfo, Pak Edi Marwoto yang awalnya dari Dinsos. Kemudian muncul lagi Dinas Pariwisata yang dulu Dinas Pariwisata, Pak Zamroni, yang mengatasnamakan orang baru dilantik. Artinya bahwa kita sebagai lembaga publik dan kita sebagai orang-orang yang diketahui oleh publik, kita harus berhati-hati dalam konteks ini. Yang konteks besar isu terkini misalnya, betapa marahnya masyarakat terhadap hanya sekedar ucapan yang menyakiti hati masyarakat, terjadi kerusuhan segitu besarnya. Maka disinilah kemudian kita diminta untuk ngebet, ya, ngebet untuk tidak atau ngebet untuk berhati-hati dalam berkomentar dan menyampaikan informasi kepada publik. Nah, belum lagi misalnya tantangan yang lain adalah soal tantangan intimidasi dan tekanan politik. Sebagai penyelenggara pemilu itu pasti dihadapkan pada itu. Maka wajar ketika misalnya seleksi Bawaslu itu dilakukan psikotes Raplin. Raplin itu kan dari sisi teori itu adalah bagaimana kita mengerjakan sesuatu pekerjaan di bawah tekanan. Itu Raplin. Maka ujian tentara ada Raplin, ujian kepolisian ada Raplin. Sehingga kita diminta menjumplah atau apa itu yang ongkotok itu, Raplin itu. Itu adalah dikasih waktu dengan instruksi, bayangkan. Jadi kita di Bawaslu, di sekretariat maupun di pimpinan Bawaslu, kita harus memiliki kemampuan itu. Saya kira di teman-teman sekretariat, teman-teman di ASN sudah memiliki itu karena ada ujian-ujian yang masuk ke sana yang terkait dengan itu. Dan saya kira pengalaman kita soal tekanan politik, soal intimidasi
itu sudah hal yang biasa. 2019 lebih parah. Intimidasi tidak hanya dari peserta pemilu loh dalam konteks ini loh teman-teman. Intimidasi itu bisa saja dari pemerintah itu sendiri yang punya kepentingan negara. Pengamanan juga bisa. Mohon maaf ya, TNI Polri misalnya dari kontak TNI bisa memberikan tekanan. Tapi sebagai lembaga Bawaslu yang independen dan kita punya integritas, maka intimidasi dan tekanan apapun kita tetap kekeh. Kayak kemarin yang kita lakukan, berapa ASN yang kita lakukan klarifikasi dan tindak terhadap pelanggaran yang dilakukan. Konsekuensinya apa? Yus kita ada hubungan yang tidak harmonis terhadap pemerintah daerah atau pimpinan-pimpinan ASN dan ASN-nya. Tapi sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen kita harus profesional. Jangan sampai ada intimidasi ini. Dan ini adalah tantangan pengawas yang selalu ada. Yang terakhir, tantangan kita adalah sumber daya. Di divisi SDM betapa repotnya ketika harus mengawasi satu desa hanya satu pengawas. Dulu tahun 2014 itu masih menggunakan sistem ad hoc dan istilahnya bukan panwas desa tapi panwas lapangan, PPL, itu menggunakan skala penduduk. Enak itu, atau skala wilayah. Dari beberapa tantangan yang ada tadi itu kemudian saya mencoba untuk menyimpulkan dari sisi apa yang harus kita lakukan. Strategi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama adalah soal penguatan regulasi teknis. Harus ada pemahaman yang sama terhadap regulasi antara penyelenggara pemilu KPU dengan Bawaslu. Itu poin. Jadi kadang itu di lapangan kan begini, KPU menafsiri berbeda terhadap PKPU yang dia keluarkan itu dengan tafsiran kita. Sering terjadi begitu. Nah, ini harus clear di awal. Sehingga apa? Dari sisi pelaksanaan teknis di lapangan nanti, khususnya bagi teman-teman yang di jajaran kecamatan, desa, dan TPS, tidak ada riuh perdebatan soal regulasi di bawah, tapi clear di bawah, karena sudah ada pemahaman yang sama. Ini soal pelaksanaan teknisnya ya. Beda lagi kalau soal pemahaman tafsiran di penindakan pidana pemilunya, itu konteksnya beda. Tapi ini konteks soal pemahaman regulasi teknis, termasuk misalnya PKPU. Contoh misalnya PKPU soal pemungutan suara, yang soal kehadiran saksi, atau soal tentang surat mandat saksi. Itu harus sefrekuensi antara KPU dengan Bawaslu. Sehingga apa? Pemahaman KPPS dengan pengawas TPS sama. Kita harus memberikan penguatan di situ. Kemudian kita meningkatkan kapasitas penyelenggara kita yang di tingkat bawah secara intensif. Makanya kemudian diskusi-diskusi kecil di tingkat kecamatan, di tingkat desa itu penting. Saya itu dulu pernah mencoba untuk membuatkan yang namanya tool penanganan pelanggaran dari sisi regulasi. Jadi begini, dari DIM, daftar inventarisasi masalah pelanggaran, yang sering muncul pelanggarannya apa. Kemudian pelanggaran itu ketika diklik, misalnya pelanggaran kampanye tidak sesuai pada tempatnya. Begitu diklik maka muncul, oh pelanggaran ini di pasal sekian per Bawaslu sekian, di undang-undang pilkadanya nomor sekian. Terus diklik lagi, penanganannya seperti apa? Oh, sanksinya sekian, melanggarnya sekian, cara penanganannya. Ini masuknya pelanggaran pidana sehingga harus dilaporkan, dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten. Dulu tak bikin skema begitu dengan tool. Jadi klik masalahnya, tahapannya apa, DIM permasalahannya apa, dan kemudian identifikasi pasalnya apa, sanksinya apa, langkahnya apa. Itu ternyata memudahkan teman-teman Panwas Desa dan Panwas TPS. Daripada mohon maaf ya, membaca buku panduan sing semono kandele gak apal-apal. Cuma kendalanya adalah sistem itu tidak bisa dibuat sistem, kita belum mampu membuat sistem yang bisa aplikasi BPON. Kalau misalnya itu bisa aplikasi BPON akan memudahkan mereka. Kayak
kayak apa menunya klinik hukum itu loh. Yang punyanya klinik hukum itu kan gitu. Kalau kita mau searching masalah apa begitu, klinik hukum sudah menjawab melalui grafik posternya, melalui videonya begitu. Sehingga memudahkan kita. Yang kedua adalah sinergi dengan stakeholder. Dalam hari ini berarti ya sesama penyelenggara pemilu, pemerintah, Forkopimda, ormas dan masyarakat. Untuk apa? Untuk sama-sama mensukseskan pemilu, khususnya keterlibatan dalam konteks pengawasan partisipatif. Optimalisasi teknologi yang selalu dikembangkan, update harus, misalnya soal sistem informasi kepemiluan atau sistem pengawasan pemilu yang berbasis online, yang saya kira satu pintu di Bawaslu misalnya, atau sistem pelaporan cepat melalui online misalnya. Kita misalnya punya WA Center, kita punya PPID, itu saya kira bagian dari optimalisasi teknologi. Kemudian transparansi dan akuntabilitas proses pengawasan. Nah, kadang itu masyarakat itu kita sudah berjibaku semangatnya luar biasa gitu, tapi masyarakat itu sering saya dengar itu begini bahasanya. Kita sudah berusaha untuk melakukan pengawasan begini, kita sudah lapor Bawaslu tapi tidak ditindaklanjuti. Bahasanya selalu begitu. Ini yang salah Bawaslunya atau ini yang salah masyarakatnya dalam memberikan atau dalam memahami regulasinya? Ini sebenarnya juga bagian daripada tantangan kita. Kalau menurut saya dalam konteks ini adalah sebenarnya kita belum masif memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat bahwa laporan terkait dengan pelanggaran pemilu itu nggak sama dengan laporan kejadian kriminal kepada kepolisian. Itu harus dibedakan. Kalau kemudian kejadian pidana umum, kriminal, itu kan mudah. Karena cetok, uangnya cetok, kira-kira begitu. Tapi kalau konteksnya adalah pidana pemilu atau laporan terkait dengan pelanggaran pemilu, itu tidak bisa dikebiahui seperti itu. Itu loh kadang mungkin kalau muncul keselnya kita sebagai seorang penyelenggara pemilu itu kadang sampai gak ngerasakno dadi pengawas pemilu kok. Seandainya mereka akan merasakan betapa menjadi seorang pengawas pemilu, saya kira juga akan berpikir berbeda, cara pandang yang berbeda. Nah, artinya PR kita adalah bagaimana kita memahamkan kepada masyarakat soal framing cara berpikir terhadap penanganan pelanggaran dan pelaporan itu berbeda dengan sistem pelaporan atau penanganan pelanggaran sebagaimana pidana umum, kriminalisasi. Itu yang saya kira ini. Kemudian transparansi, keterbukaan informasi itu penting karena masyarakat akan semakin percaya terhadap lembaga itu manakala kemudian kita ada transparansi, keterbukaan informasi di mana memang ada identifikasi terhadap mana yang terbuka untuk publik dan mana yang tidak dibuka untuk publik. Dan catatan sederhananya saya misalnya kasusnya KPU kemarin itu menurut saya cukup menjadi evaluasi bagi kita. Jangan sampai terjadi di kita. Kelas KPU RI loh itu ya. Kelasnya KPU RI mengambil keputusan tiba-tiba kemudian membatalkan keputusan. Itu secara etis kurang bagus sebenarnya. Untungnya tidak terjadi di lembaga kita. Mudah-mudahan tidak terjadi di lembaga kita. Sebagai kesimpulan rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian, bahwa regulasi telah memberikan peran strategis bagi pengawas di setiap tahapan pemilu. Artinya bahwa kita melakukan pengawasan dari tahapan ke tahapan sudah diatur di regulasi dan itu memberikan peranan kepada kita untuk menjalankan pengawasan di setiap tahapan. Pengawas bukan hanya penjaga aturan tetapi juga penjamin kualitas demokrasi. Ini yang saya katakan tadi itu, kita sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada lembaga ini karena kita banyak belajar dari sebuah sistem demokrasi, dari sisi regulasi maupun dari sisi praktisnya, di mana kita orang yang awalnya hanya memahami demokrasi secara universal sampai kemudian mampu memahami demokrasi secara komprehensif, khususnya di teknis pelaksanaannya. Karena tidak hanya kita mengawasi berdasarkan ketentuan aturan saja, tapi kita juga
harus memberikan edukasi tadi itu kepada masyarakat, bagian dari menjamin kualitas demokrasi yang ada. Perlunya dukungan semua pihak agar pengawasan berjalan efektif. Dukungan itu tentu tidak hanya dukungan dari sisi partisipasi saja, tapi dukungan pendanaan itu juga menjadi bagian dari salah satu. Itu saya kira sahabat-sahabat sekalian kesimpulan pada pertemuan diskusi kali ini yang terkait dengan mengulik sebuah analisis regulasi di mana peran krusial pengawas pemilu dalam setiap tahapan begitu pemilu maupun pemilihan. Demikian Mas Subhan yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Sujiantoko atas materi yang begitu luas, mendalam, dan detail. Jika mengingat proses pemilihan kemarin yang diselenggarakan secara serentak se-Indonesia, Pak, kan terdapat beberapa wilayah gejolak maupun permasalahan ya Pak. Akan tetapi proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jepara kan dapat dikatakan aman, lancar, dan damai. Apa yang tadi yang disampaikan Pak Suci itu tidak luput dari kerjasama antar lembaga dan stakeholder dan komunikasi yang baik, dan juga peran penting setiap divisi di Bawaslu Kabupaten Jepara. Betul. Maka dari itu kita beri waktu setiap divisi dapat menyampaikan tupoksi, tugas pokok fungsi, dan juga strategi yang digunakan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun kemarin. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua beserta anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, yang saya hormati teman-teman sekretariat, dan yang saya banggakan moderator yaitu Mas Subhan yang pada pagi menjelang siang ini penuh dengan semangat. Kaitan tentang tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber yaitu Pak Ketua, kaitan pelaksanaan pemilihan di tahun 2024 kemarin, itu termasuk kondisi bahwa kondisi di Jepara adalah kondusif, aman, dan sukses dalam pelaksanaan pemilihan. Dan ini saya sampaikan kaitan tentang bagaimana strategi di divisi saya selaku divisi pencegahan Parmas dan Humas. Karena ini bagian dari tupoksi divisi pencegahan itu adalah adalah di pemutakhiran data pemilih dan pemungutan dan penghitungan suara. Ini memang kaitan tentang apa yang perlu dilakukan, kaitan upaya dalam melaksanakan pencegahan agar tidak terjadi sebuah indikasi pelanggaran. Kaitan di pemutakhiran pemilih, pemutakhiran data pemilih ini, tentu yang kami lakukan dalam hal upaya pencegahan itu yang pertama adalah kita menghimbau kepada pelaksana secara teknis yaitu KPU. Himbauan kaitan tentang pelaksanaan pemutakhiran data pemilih ini tentu harus sesuai dengan regulasi, baik di regulasi di undang-undang maupun regulasi tentang secara teknis diatur dalam PKPU. Ketika kalau himbauan itu ada kelalaian di dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, tentu tugas kita dari jajaran Bawaslu adalah memberikan saran perbaikan. Jadi seumpama dalam pemutakhiran data pemilih yang mana itu memang ada data yang masih yang sudah TMS dan masih ada di DPT, ini perlu dilakukan untuk dihapus. Jadi itu memang kita perlu adanya koordinasi yang intens antara Bawaslu dan KPU secara teknis itu. Selain tentang pemutakhiran data pemilih, itu sampai ke penetapan DPT, itu kemarin memang tidak ada persoalan. Karena memang kunci dari kesuksesan itu adalah kita intens di dalam koordinasi dan sering-seringnya dalam memberikan himbauan. Baik mulai dari jajaran di
kita, yaitu KPU sampai ke pengawas desa. Karena pemutakhiran data pemilih ini kan saat itu masih di PKD, belum terbentuknya di PTPS, sehingga memang dalam pemutakhiran data pemilih ini yaitu Pantarlih itu diawasi hanya satu orang, yaitu PKD. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan selanjutnya kaitan tentang job deskripsi saya selaku divisi pencegahan adalah di pemungutan dan penghitungan suara. Dan alhamdulillah kemarin di pemilihan tahun 2024 itu tidak terjadi PSO. Walaupun di pemilu yang 2024 itu terjadi 1 TPS PSO, tapi di pemilihan kemarin itu tidak terjadi PSO, alhamdulillah. Ini bagian dari usaha kita bersama di dalam melakukan pencegahan dan memberikan pemahaman terhadap jajaran kita di ad hoc, mulai dari pengawas kecamatan, panwas desa sampai ke PTPS. Karena sebagai ujung tombak di dalam melakukan pengawasan di TPS adalah PTPS. Dan usaha kita di dalam melakukan pemahaman terhadap pengawas TPS itu dianggap sukses lah, karena sampai di penetapan tidak ada persoalan dan menjadikan indikasi untuk adanya PSO. Itu bagian dari usaha kita bersama di dalam melakukan pencegahan, mulai dari tahapan di pemutakhiran data pemilih sampai pemungutan dan penghitungan suara. Itu dari saya selaku Koordif Pencegahan Parmas dan Humas, selaku job deskripsi di dalam pencegahan. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Sujiantoko, dan juga teman-teman anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, dan juga teman-teman sekretariat yang saya banggakan. Dari saya ini ada beberapa masukan aja lah ya, masukan sebagai evaluasi bagi kita semua. Jadi kita setuju dari tadi materi Pak Ketua mengenai tentang pengawasan di dalam digital ya. Jadi teman-teman ini ya memang kita harus upgrade ya, terutama di sekretariat mengenai tentang pengawasan kita di dalam digitalisasi, di dalam digital. Kemarin itu ya, kita ketika mengingat di dalam masa kampanye itu ada beberapa fakta hukum di dalam ruang digital kita yang tentunya banyak yang tidak terselesaikan. Pertama adalah mengenai tentang serangan siber ya terhadap kita Bawaslu, yaitu yang menjadi objek adalah YouTube kita, media kita, aset kita yang sangat berharga yang diserang oleh siber. Di dalam penyerangan ini kita tidak memiliki solusi apapun. Bahkan kita dipaksa untuk menyerahkan aset kita kepada orang yang tidak kita kenal. Karena ini adalah merupakan suatu hal yang memang harus kita sadari bersama. Ketidakmampuan kita di dalam persoalan digital. Sehingga kita penyelesaiannya adalah pembiaran saja. Kita legowo dengan akun media sosial kita dirampas oleh pihak lain. Bapak Ketua yang saya hormati, mungkin di dalam pilkada yang akan datang pelanggaran-pelanggaran seperti ini itu pasti juga akan terjadi pelanggaran di masa pemilihan yang akan datang. Bisa saja bukan hanya YouTube kita, tetapi akun-akun media sosial kita yang lainnya ini bisa dibajak mereka. Kalau kemudian kita hari ini ya tidak membekali diri terhadap mengenai tentang pengawasan digital ini, terutama mengenai AI ya,
bagaimana solusinya. Ini menurut saya sangat penting sekali. Saya kira pengawasan dengan konsep konvensional ini teman-teman saya yakin tidak ada beban. Pengawasan konvensional ya merupakan ya pengawasan yang memang sudah terbiasa dilakukan oleh teman-teman. Jadi ini saya kira pengawasan yang tidak menjadi beban lagi. Nah, tugas kita adalah ke depan, yaitu mengenai pengawasan digital. Ini adalah tantangan yang luar biasa yang memang harus kita pahami, harus kita kuasai gitu. Sehingga tantangan-tantangan di dalam ruang digital kita ini bisa mampu untuk mengatasi. Ada lagi serangan siber yang kemudian mengarah kepada Bawaslu, ya, mengarah kepada penyerangan salah satu anggota kita. Dan selain itu juga tidak ada penyelesaian sama sekali, sehingga ini perlu menjadi evaluasi kita. Selain itu juga terkait laporan yang berkaitan di dalam pelanggaran di ruang digital, dan juga pun tidak ada solusinya gitu. Padahal di dalam Perbawaslu 9 tahun 2024 itu kita diberikan wewenang untuk melakukan penelusuran yang berasal dari informasi. Pertama, media sosial. Kalau pengawasan kita hanya berada pada media sosial, akun yang didaftarkan, ya, ini menurut saya bukan strategis gitu. Karena yang ada hoax, yang ada ujaran kebencian, ya, di sana itu pasti akunnya adalah akun palsu. Bagaimana ketika ada orang yang melaporkan yang jelas-jelas punya bukti, syarat materialnya terpenuhi, ya, dilaporkan ke Bawaslu, tetapi nggak tahu orangnya, syarat formilnya nggak ada. Padahal di dalam pasal 19 itu kita memiliki wewenang untuk melakukan penelusuran, ya, jikalau syarat formil tidak terpenuhi, material terpenuhi gitu. Seperti kasus itu ada buktinya, syarat kejadiannya juga sangat jelas sekali gitu. Tetapi kita tidak bisa menelusuri akunnya. Ini adalah merupakan kegagalan, ya, bagi kita semua, sehingga kita benar-benar di sini harus kita belajar mengenai tentang digital gitu. Pengawasan digital sudah menjadi suatu keharusan. Jangan cuma konvensional saja. Saya yakin teman-teman secara konvensional itu sudah terbiasa, Pak. Tapi kita harus fokus ke depan. Tantangan kita yang besar adalah di dunia digital gitu. Jadi menurut saya, Pak Ketua, ke depan mulai sekarang kita bentuklah siber ini. Kita tingkatkan kualitas siber kita. Kita upgrade kemampuan siber kita. Kita fokus di sini di dalam tahapan non tahapan ini. Sehingga harapannya ke depan kita bisa mampu mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan di ruang digital ini dan mampu menciptakan pemilu yang berintegritas, adil dan jujur dan adil. Terima kasih Pak Ketua, itu mungkin masukan dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua selaku narsum pada diskusi atensi hari ini, moderator Mas Wahan yang hari ini terlihat lebih ganteng dari biasanya, bersemangat. Hal yang ingin saya katakan pertama adalah seluruh tahapan pengawasan itu penting untuk kita awasi. Jadi tidak ada yang mana lebih penting dan mana yang agak-agak tidak penting gitu. Jadi intinya adalah seluruh tahapan itu penting untuk kita awasi. Karena kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, nanti yang ditanya adalah Bawaslu di mana, Bawaslu ngapain gitu.
Seperti contoh waktu Coktas kemarin itu kan, kita juga mengawasi secara melekat dari data yang dibawa oleh KPU itu ada beberapa orang yang memang sudah dinyatakan meninggal. Dan ternyata waktu kita mengikut mengawasi KPU terjun lapangan itu, ternyata yang dinyatakan meninggal itu masih hidup semua. Nah, itulah pentingnya melakukan pengawasan. Jadi seluruh pengawasan itu penting dan tidak ada yang lebih penting atau yang rating penting dan kurang penting gitu. Yang selanjutnya ketika bicara tentang tupoksi masing-masing divisi ya Mas ya, hal yang pertama kita lakukan terkait dengan pengawasan tahapan itu tentu melayangkan surat himbauan atau bahasa bercanda kita adalah surat cinta kepada KPU, karena kita saking seringnya memberikan surat himbauan kepada KPU. Itu hal yang kita lakukan, langkah pertama. Kemudian kita selalu mengawasi setiap tahapan dengan pengawasan melekat. Saya contohkan terkait dengan pembentukan badan ad hoc KPU. Itu kita mengawasi dari proses tes, kemudian seleksi dan sebagainya, itu kita awasi betul-betul. Bahkan sampai dengan kita mengecek apakah ini masuk sipol atau tidak. Kemudian calon yang mau diangkat oleh KPU apakah berafiliasi dengan parpol atau calon lain atau tidak, gitu. Kemudian terkait dengan logistik, ini yang sering terlupakan oleh masyarakat karena logistik itu kan hal yang tidak diperhatikan oleh masyarakat. Yang menjadi fokus masyarakat itu adalah bagian calon atau kontestan, kemudian kampanyenya, kemudian pada puncaknya yaitu pemungutan suara. Nah, di balik kesuksesan pemungutan suara ada kawan-kawan yang mengawasi logistik, mulai dari perencanaan, kemudian pencetakan, kita mengawasi sampai ke percetakan. Dulu kita mengawasi sampai kemana? Ke ini apa? Depok ya. Nah, kita mengawasi sampai sana untuk mengawasi apakah pencetakannya ini sudah betul, pewarnaannya apakah ada pembedaan antara satu calon dengan calon yang lain. Kemarin saya dengan KPU, ini Mas, calon yang satu dengan yang satu warnanya agak beda, tolong disamakan. Jadi agar tidak ada pembedaan perlakuan antara calon satu dengan calon yang lain. Jadi hal-hal detail kecil ini perlu kita perhatikan. Kemudian sampai dengan logistik dibawa ke KPU, kita juga mengawasi, diturunkan dari kontainer, kemudian nanti dari KPU ke PPK kemudian turun ke desa langsung ke TPS, itu juga kita awasi. Jadi seluruh tahapan ini kita awasi dengan benar. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi disinggung bahwa memang SDM kita itu tidak mencukupi kalau dibilang untuk melakukan pengawasan secara komprehensif. Tapi kita selalu menekankan bahwa melakukan pengawasan dengan sungguh-sungguh, karena beberapa rapat yang kita lakukan ini juga untuk mengkoordinasikan apa yang perlu dilakukan, apa yang kemudian dilakukan, kemudian ada regulasi baru yang diawasi apa, ini kita selalu sampaikan kepada Panwascam. Begitu juga nanti Panwascam ke PKD dan TPS. Itu yang selanjutnya adalah tidak seimbangnya antara personil yang ada di KPU bagian PPK, PPS, kemudian KPPS. Ini kita berbeda jumlah dari 5 dengan 3, kemudian 3 dengan 1, kemudian 7 dengan 1. Itu kan tidak berimbang. Kemudian yang menjadi harapan kami adalah adanya regulasi atau perubahan regulasi lah ya, yang kemudian memecahkan masalah itu. Setidaknya masalah personil ini diimbangkan, entah mungkin pengawas pemilu yang ditambah atau kemudian
PPK yang dikurangi satu kemudian ditambah satu ke Bawaslu atau bagaimana? Kemudian ini yang menjadi momok kita adalah tadi ketika coklit itu ya Pak Ali, satu orang mengawasi petugas coklit yang hampir puluhan. Nah itu kan bebannya luar biasa. Dengan gaji yang sama kata Pak Ketua tadi, desa yang hanya sedikit TPS dengan pengawas desa yang begitu banyak TPS yang perlu diawasi, beban kerjanya pun beda, tapi gajinya tetap sama. Nah, ini yang menjadi harapan kami adalah adanya personil yang mengawasi petugas coklit. Jadi pengawasan melekat itu bisa dilakukan manakala ada petugas yang mengawasi petugas coklit itu sendiri. Jadi data yang akan didapatkan dan laporan yang diterima oleh Bawaslu akan lebih valid. Itu kira-kira yang dari divisi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kami tidak akan panjang karena seperti lomba pidato nanti malah. Luar biasa sekali teman-teman yang kami hormati, pemantik atau pemateri pada kesempatan kali ini di agenda atensi juga sangat luar biasa. Kapan lagi ya teman-teman bisa nyuruh Pak Ketua jadi narsum kalau nggak di agenda kita sendiri ya. Moderator juga luar biasa, cool ya. Kalau kurang dingin nanti cari es lah di luar ya, Mas Subhan ya. Berkaitan dengan agenda atensi kali ini, pada dasarnya kami sepakat beberapa hal yang disampaikan oleh narsum, di mana di setiap kebijakan atau keputusan yang diambil pasti ada resistensi yang akan kita terima. Nah, sebagaimana tadi di awal sempat disinggung berkaitan dengan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemisahan pelaksanaan pemilu, di mana ada pemilu lokal dan pemilu nasional. Tentunya juga di belakang kebijakan tersebut pasti ada dampak yang akan kita terima, baik itu dampak positif maupun negatif. Dan saya yakin di beberapa kajian maupun diskursus yang dilaksanakan oleh para pakar, pasti dampak atau resistensi yang paling kecil yang mungkin diambil sehingga terjadilah suatu keputusan tersebut. Di samping itu teman-teman yang kami hormati, di dalam Bawaslu sendiri, di mana tadi dari beberapa divisi dari Bapak Kordifnya ya sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tupoksi maupun dengan agenda kerja yang telah dilaksanakan atau mungkin evaluasi kinerja yang sudah dilaksanakan. Memang dari situ semua sebenarnya menjadikan kita lebih tersadar bahwasannya pengawasan pemilu itu tidak bisa dilaksanakan oleh atau hanya satu orang saja, atau mungkin bahkan dari 5 elemen unsur divisi itu saja atau 4 divisi itu saja, yang tentunya nanti ketua membawai semua divisi. Nah, disinilah kita memang perlu yang namanya mengaktifkan pengawasan partisipatif dari seluruh elemen masyarakat. Nah, mungkin pada masa kita bukan masa non tahapan ya. Kalau kita bicara masa tahapan dan non tahapan itu seolah-olah di non tahapan itu pandangan masyarakat atau mungkin stigma dari masyarakat, kita tidak ada gawean di non tahapan, sehingga di masa persiapan pemilu untuk pemilu 2029 ini, kita sudah masuk masa persiapan ini, kita sudah harus mulai menggencarkan apa yang namanya edukasi tadi. Beberapa solusi yang ditawarkan oleh narasumber tadi, di paling akhir ada yang namanya edukasi ya.
edukasi ini sebenarnya bisa kita laksanakan mulai dari masa persiapan pemilu yang akan kita laksanakan di 2029 mendatang. Di sini juga kami dari Divisi Hukum menggarisbawahi beberapa hal yang memang itu sebenarnya banyak sekali terjadi potensi hukum atau mungkin potensi yang itu mengakibatkan nanti terjadinya gugatan. Dari awal pun sebagaimana kita bisa ketahui mulai dari perencanaan saja itu sudah banyak potensi yang nanti terjadi yang berkaitan dengan permasalahan hukum, sehingga mungkin dari kami dari Divisi Hukum tidak kurang ketika kami selalu disebutkan sebagai divisi perisai untuk seluruh divisi yang lain, karena memang pada ujungnya itu nanti semua yang berkaitan dengan gugatan maupun berkaitan dengan kasus hukum itu nanti ujungnya berada di divisi kami, sehingga berawal dari situ kita selaku Divisi Hukum selalu mewanti-wanti teman-teman divisi yang lain, selalu, bahkan bukan cuma mewanti-wanti, kita membersamai, kita selalu istilahnya menggandeng seluruh elemen baik itu di Bawaslu sendiri maupun di masyarakat untuk senantiasa menaati regulasi. Beberapa hal yang dapat kami tangkap dari diskusi kita, ini bukan closing statement ya, maaf kalau kita mendapat kesempatan di akhir karena mungkin barisannya ya, kita duduk di yang paling ujung. Beberapa hal yang kami tangkap dari diskusi kita pagi sampai siang hari ini nanti ini tadi yaitu berkaitan dengan satu, penguasaan regulasi itu sangat penting. Jadi memang kita khususnya sebagai lembaga pengawas pemilu yang notabene-nya mengawasi seluruh kinerja baik itu penyelenggara, peserta pemilu maupun masyarakat, kita harus menguasai regulasinya. Bukan hanya regulasi yang berada atau bersumber dari kita sebagai pengawas atau perbawaslu yang kami maksud, tapi juga PKPU juga kita harus kuasai. Di samping tentunya undang-undang yang akan kita terima, undang-undang pemilu ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan upgrade kemampuan atau kapasitas kita sebagai pengawas pemilu. Di sini kalau beberapa koordif tadi menyoroti upgrade itu perlu dilakukan di beberapa hal, terutama di pengawasan secara digital ya, di era digital ini ya. Mungkin nanti kita juga perlu adakan usulan ke pimpinan, yaitu pembekalan untuk beberapa anggota kita atau beberapa staf kita berkaitan dengan pengawasan digital. Selain itu juga kita juga perlu peka terhadap situasi, karena untuk menjadi detektif tadi, entah itu detektif Conan atau detektif Upin Ipin, kita juga harus peka terhadap situasi yang ada, karena memang kita berada di lingkungan masyarakat yang sifatnya heterogen, bermacam-macam ya, jadi kita memang harus peka terhadap situasi, apalagi saat tahapan ya. Kita berkomentar ya, berstatement sedikit saja itu nanti bisa berdampak luas baik untuk lembaga maupun untuk diri kita. Selanjutnya yaitu yang kami tangkap adalah berkaitan dengan penguatan independensi dan integritas diri. Tantangan di 2029 pasti akan lebih besar dan lebih kompleks lagi dibanding 2024, karena kita kalau memang sudah menjalankan pemilu terpisah, apalagi nanti ada pemilu transisi yang kemarin sempat di-spill oleh beberapa anggota dewan, sehingga tantangan itu harus benar-benar kita kuatkan, di mana
kita harus menguatkan integritas diri dan juga independensi diri kita. Yang terakhir adalah di mana kita harus bisa untuk selalu beradaptasi dengan semua kondisi yang ada. Nah, ini sangat penting, di mana kita tahu beberapa staf juga sudah banyak perguliran, ada yang sudah ditempatkan di pindah tempat atau di rolling. Ya, kita harus bisa segera untuk beradaptasi. Mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang disampaikan Bapak-bapak setiap berdivisi. Apakah ada tambahan dari teman staf? Cukup. Kalau tidak ada, kita selanjutnya yaitu closing statement dari Pak Suji. Semoga. Terima kasih kawan-kawan sekalian atas tambahan informasi yang kita diskusikan hari ini, dan sebenarnya closing tadi sudah di Pak Habib tadi. Kang Mamannya sudah menyampaikan catatan tadi ya. Saya hanya menambahkan sedikit. Prinsipnya begini, bahwa pemilu itu adalah bagian dari pilar demokrasi kita dan menjadi bagian dari tolak ukur baik dan tidaknya sistem kenegaraan yang ada di sebuah negara. Dan demokrasi yang kita anut di Indonesia dengan sistem pemilu itu adalah bagian yang sistem demokrasi terbaik di negara kita yang dari sisi kemajuan demokrasi. Sehingga sistem pemilu yang benar-benar terjantahkan dalam bentuk langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini harus senantiasa kita jaga. Karena apapun yang terjadi di dalam setiap dinamika yang ada itu adalah bagian dari progresivitas sebuah produk hukum atau regulasi dalam rangka untuk menuju kemajuan itu. Misalnya soal Mahkamah Konstitusi, putusan yang kemarin, saya kira ini juga bagian dari putusan di mana desain pemilu itu bagian dari tonggak setiap proses perubahan demokrasi dan selalu membawa konsekuensi. Sehingga konsekuensi yang ada ini kita sebagai penyelenggara pemilu maupun masyarakat pada umumnya, ya kita harus bisa menjalankan dinamika ketatanegaraan yang ada ini dengan baik sebagai warga negara yang bijak dan cerdas. Kemudian yang terakhir, karena kita sebagai lembaga Bawaslu tentu memiliki tanggung jawab lah ya, saya kira tanggung jawab untuk menyesuaikan strategi dalam pengelolaan sebuah lembaga. Karena sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan bahwa dari tahapan ke tahapan, dari tahun ke tahun itu selalu ada dinamika yang berbeda, sehingga hal-hal yang terkait dengan hal tersebut kita harus secepatnya untuk melakukan akselerasi terhadap perubahan yang ada. Karena bagaimanapun itu adalah bagian dan tanggung jawab kita untuk senantiasa menjaga marwah lembaga Bawaslu sebagai penyelenggara pengawas pemilu. Oleh karenanya forum-forum seperti ini, forum-forum diskusi seperti ini saya kira penting, karena forum seperti ini akan melahirkan sebuah pemikiran, sebuah gagasan, sebuah masukan dan juga strategi-strategi baru, sehingga kita bisa bersama-sama untuk ikut serta mengimplementasikan dari masukan, dari strategi-strategi dan dari gagasan-gagasan yang ada itu untuk menjaga senantiasa lembaga kita itu tetap semakin profesional dan semakin berintegritas dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu. Saya kira itu, dan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas closing statementnya Bapak Sujiantoko selaku narasumber dalam atensi pada hari ini. Dan telah usai kegiatan atensi pada siang ini, semoga kegiatan ini menjadi catatan kita dan menambah wawasan dan pengetahuan. Sampai jumpa di atensi selanjutnya yang akan datang.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya selaku moderator dan tim yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.